Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan mengenai jawaban UAS agama Hindu yang telah saya buat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikomang Indah Permata Dewi dengan NIM 2311031310 dari Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Yang pertama ada makna mantra Pancasembah dikaitkan dengan Trita Karana. Yang pertama ada mantra pepujian, yaitu mengakui keberadaan Tuhan. Dalam ajaran Trita Karana, hal ini berhubungan dengan aspek rahyangan. Yang kedua ada mantra pengakuan, yaitu mengakui segala perbuatan baik atau buruk yang telah dilakukan. Dalam ajaran Trita Karana, hal ini berkaitan dengan aspek pawongan. Yang ketiga ada mantra permohonan keselamatan dan perlindungan. Dalam Trita Karana, hal ini berhubungan dengan aspek pawongan dan perhayangan, karena manusia menyadari keterkaitannya dengan Tuhan. Yang keempat ada mantra permohonan hidayah, yaitu memohon petunjuk kepada Tuhan. Dalam Trita Karana, hal ini berhubungan dengan aspek perhayangan. Dan yang terakhir ada mantra pembebasan dari segala dosa yang diberikan. Hal ini berhubungan dengan aspek pawongan dan perhayangan. Menghindari korupsi dengan nilai ajaran agama Hindu. Korupsi sendiri merupakan perbuatan adharma, di mana adharma ini adalah perbuatan yang tidak baik dan bertentangan dengan ajaran agama Hindu yaitu dharma. Untuk menghindari korupsi, kita dapat melakukan atau menerapkan nilai ajaran agama Hindu seperti Trikaya Parisuddha, yaitu Manacika, Wacika, dan Kaika. Yang kedua ada melakukan pengendalian diri terhadap satripu, yaitu 6 musuh yang dimiliki oleh manusia dalam dirinya, di mana ada kama, kama, kroda, moha, mada, dan matsarya. Dan yang terakhir ada melakukan pencerahan diri dengan cara mengembangkan moral, karakter, serta mental pada diri. Yang ketiga ada nilai ajaran agama Hindu yang bertentangan dengan bisnis prostitusi online. Di zaman modern ini sudah banyak bisnis yang dapat kita lakukan dengan online tanpa harus bertatap muka. Salah satu bisnisnya ada bisnis prostitusi online, di mana bisnis ini bertentangan dengan beberapa nilai ajaran agama Hindu. Yang pertama ada Dharma. Ajaran Dharma ini yaitu mengacu pada tugas moral serta etika setiap individu. Bisnis prostitusi online dikatakan bertentangan dengan nilai ini karena bisnis ini melanggar norma dan moral yang ada. Yang kedua ada Kama. Kama ini dikatakan bertentangan dengan bisnis prostitusi online karena kama berarti kepuasan nafsu yang bersifat normal atau masih batas wajar. Yang ketiga ada satya atau kejujuran. Bisnis prostitusi online bertentangan dengan satya karena bisnis ini kerap berkaitan dengan manipulasi, yang mana kita ketahui manipulasi itu bertentangan dengan nilai kejujuran. Selanjutnya ada nilai yang dipelajari setelah berkunjung ke panti asuhan. Nah, pada rombel agama 42, mahasiswa diwajibkan untuk berkunjung ke panti asuhan. Setelah berkunjung ke panti asuhan, ada beberapa nilai yang dapat saya petik, yaitu yang pertama ada nilai dharma, yaitu di mana kita harus berbuat baik, menolong sesama. Yang kedua ada seva, yaitu kita berbuat baik atau menolong itu tanpa pamrih. Dan yang ketiga ada bakti, tidak menyakiti anak-anak panti dan menyayangi mereka seperti anak sendiri. Adapun hubungan antara kepasrahan dan sifat korupsi. Seseorang yang melakukan korupsi akan memiliki sifat kepasrahan karena seseorang yang melakukan korupsi sama saja pasrah akan hukuman yang diberikan pada saat orang tersebut tertangkap atau ketahuan melakukan korupsi. Contohnya pada kasus lahan ibu kota, di mana tersangka yang bernama Yori Pinontoan pasrah usai diperiksa oleh KPK. Berikutnya ada hubungan yoga dan pranayama. Yoga sendiri merupakan salah satu ajaran dalam filsafat Hindu yang menekankan pada aktivitas meditasi atau tapa, guna memusatkan seluruh pikiran untuk mengontrol panca indera serta tubuh secara keseluruhan. Sedangkan pranayama adalah
salah satu ajaran yoga yang mengajarkan kita dalam hal pengaturan nafas. Pranayama dilakukan guna menghubungkan tubuh dengan pikiran kita. Hal inilah yang menyebabkan yoga dan pranayama memiliki hubungan dengan keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, selanjutnya itu ada Krishna yang mengajarkan dalam Gita bahwa walau engkau tidak begitu berhasil melaksanakan ketidakterikatan kepada benda-benda duniawi, jika engkau melaksanakan semua pekerjaan dan kewajiban seperti sembahyang, mempersembahkan segala yang engkau kerjakan kepada Tuhan, maka hidupmu akan diberkatinya. Yang mana Gita tersebut memiliki makna bahwa kita tidak boleh mengejar keduniawian yang memiliki fana dengan berlebihan. Karena seharusnya kita melakukan segala hal dengan seimbang sehingga hidup akan selalu diberkati. Yang mana segala sesuatu yang berlebihan tidak seimbang akan merugikan diri kita sendiri. Selanjutnya ada apakah ngaben dapat mengurangi dosa seseorang yang melakukan korupsi? Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Upacara ngaben ini merupakan suatu ritual yang dilaksanakan untuk mengembalikan roh atau jiwa leluhur ke tempat asalnya. Dalam ajaran agama Hindu sendiri, tidak ada disampaikan bahwa upacara ngaben dapat mengurangi dosa seseorang, apalagi seseorang koruptor. Jadi, ngaben ini tidak dapat mengurangi dosa seseorang yang melakukan korupsi. Selanjutnya ada melakukan yatnya besar-besaran namun acuh dengan orang yang memerlukan pertolongan. Hal ini tentu bertentangan dengan ajaran agama Hindu, yang mana kita sebagai umat Hindu seharusnya membantu saudara kita yang mengalami kesusahan walau dalam bentuk apapun. Tidak harus uang, tetapi kita juga dapat membantu dengan menyumbangkan barang atau lainnya. Jika kita memiliki dana yang lebih, kita bisa melakukan yatnya seperti ngentak linggih yang tidak begitu besar, dan sisa dananya dapat kita sumbangkan kepada orang yang membutuhkan. Karena yatnya yang besar atau kecil akan sama saja maknanya jika kita lakukan dengan tulus ikhlas. Nah, yang terakhir ada contoh pelaksanaan dari Bhagavad Gita 1878. Di mana contohnya itu ada seorang siswa yang tidak sengaja memecahkan vas bunga yang berada di meja guru. Namun karena siswa tersebut takut, jadi dia malah menuduh temannya yang memecahkan vas tersebut. Seharusnya siswa tersebut tidak boleh menuduh temannya karena hal tersebut sama dengan siswa melakukan suatu kebohongan. Kebohongan ini berbalik atau bertentangan dengan ajaran agama Hindu, yaitu Satya. Karena jika siswa tersebut membicarakan atau berkata jujur kepada guru, guru tentu tidak akan marah dan malah menasehatinya. Jadi kita tidak boleh berbohong. Nah, sekian dari jawaban yang saya sampaikan mengenai jawaban UAS Rombel Agama Hindu. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih.